Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadittu anni laqitu ikhwan. Faqala ashabu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalaysa nahnu ikhwanuka? Qala antum ashabi walakin ikhwani alladziina amanu bi wa lam yarau. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa nabi rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para alim ulama yang ada di Kecamatan Cilengsi dan juga yang ada di Desa Limuslian. Yang kami muliakan Ketua DMI baik kecamatan maupun tingkat desa. Yang kami muliakan para asatid, para hufaz, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ikut hadir dalam acara di pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama tidak lupa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangankan untuk membayar, menghitung pun tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Karena memang Pak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menginginkan nikmat pemberiannya ini untuk dibayar ataupun dihitung. Tetapi yang didendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pemberiannya ini adalah disyukuri. Allah Subhanahu wa taala tidak minta bayaran dari nikmat yang telah diberikannya kepada kita, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah setiap nikmat yang telah diberikannya kepada kita disyukuri. Dengan bersyukur hadirin mulia, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini akan senantiasa terjaga. Asyukru syaidul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu penjaga nikmat yang telah ada
dan penarik nikmat yang belum ada. Bahkan salah seorang ulama, Ibnu Athaillah Sakandari, dalam kitab Hikam, beliau mengatakan, barang siapa tidak mensyukur nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah membuka tali terlepasnya nikmat daripadanya. Dan barang siapa mensyukurinya, sesungguhnya dia telah mengikat tali nikmat itu dengan tali ikatan yang kuat. Maka hadirin yang mulia, syukur adalah perkara yang sangat penting. Setiap diri kita wajib bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat. Apa itu nikmat? Ada ulama mengatakan nikmat itu adalah ziyadatul khair bil khair. Itu bertambahnya kebaikan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita makhluk hidup. Diberinya kita penglihatan, diberinya kita mata dan penglihatan, diberikannya kita telinga dan pendengaran, diberikannya kita hati, diberikan kita macam-macam rasanya. Sebagai makhluk hidup bisa bernafas, bisa menerima rangsang, bisa berjalan, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa berkomunikasi, bisa berkembang biak. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau nikmat ini kita syukuri, Allah akan tambahkan kita nikmat yang lain. Bukan hanya sekedar makhluk hidup, tapi makhluk hidup yang berjenis manusia. Ada yang berjenis hewan, ada yang berjenis tumbuhan. Tetapi hadirin melihat derajat manusia dibandingkan dengan hewan ataupun tumbuhan jauh lebih besar, lebih tinggi. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min thayyibati wa faddalnahum ala katsirin man khalaqna tafdila. Dan sungguh kami muliakan anak keturunan Adam. Kami angkut mereka di darat, di laut. Kami berikan rezeki yang baik untuk mereka. Kami utamakan mereka di atas banyak makhluk ciptaan yang lain. Manusia derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan hewan. Hewan hanya diberikan nafsu, tidak diberi akal. Sedangkan manusia ini bukan hanya diberikan nafsu, tetapi juga diberi akal. Ketika akal manusia ini bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka derajat manusia akan lebih tinggi daripada hewan. Tetapi sebaliknya, Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hawa nafsu manusia mengalahkan akalnya, maka derajat manusia ini akan jatuh, bahkan lebih hina, lebih buruk daripada binatang. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh kata Allah, aku akan penuhi neraka jahanam ini dengan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka diberi hati oleh Allah, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Diberikan telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar
keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang ternak. Tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya untuk memahami ayat-ayat Allah, mendengar, melihat keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu derajatnya akan jatuh melebihi binatang. Apa itu binatang? Aktivitas hari-hari hanya yang dipikirkan makan, minum, tidur, beranak pinak, sudah mati ujung-ujungnya, Pak. Itu binatang. Ya. Hanya diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi akal. Sedangkan manusia ini hadirin yang mulia bukan hanya diberikan nafsu tapi diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan akalnya maka derajat manusia akan lebih tinggi daripada binatang. Tidak cukup di situ. Kita bersyukur lagi kepada Allah. Allah tambahkan lagi nikmat untuk kita. Bukan hanya sekedar menjadi manusia, tetapi dari sekian miliar manusia yang ada di dunia ini, 8 miliar kurang lebih, 2 miliar diantaranya Allah jadikan kita ini termasuk dalamnya sebagai orang Islam. 2 miliar saja yang beragama Islam, sedangkan 6 miliar sisanya ini beragama selain Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ya, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu, ada yang animisme, dinamisme, ada malah tidak beragama. Ada yang beragamanya pekerjaan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah sapi. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita sebagai manusia yang beragama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Inna dinna indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima semua amalnya. Walaupun dia ahli sedekah, walaupun dia tidak melakukan, tidak mencuri, tidak berjudi, tidak mabuk, dia orang baik, tidak akan diterima semua amalnya di akhirat. Karena apa? Tidak memeluk agama Islam. Bahkan di akhirat dinyatakan dia sebagai orang yang rugi. Dan Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak beragama Islam nanti kalau dia masuk neraka, Allah jadikan dia sebagai bahan bakarnya api neraka. Ini pernyataan jin muslim dalam surat Jin ayat 14, 15 itu. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika takhaddu rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hatara. Di antara kami, kata jin muslim, ada orang yang Islam, ada orang yang menyimpang dari kebenaran, yaitu di luar Islam. Adapun orang yang Islam, sesungguhnya dia telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang yang menyimpang dari kebenaran dari Islam, memeluk agama Islam, sesungguhnya dia akan menjadi bahan bakarnya api neraka jahanam. Maka Bapak hadirin yang mulia, menjadi seorang muslim, menjadi manusia yang beragama Islam adalah nikmat yang luar biasa. Maka ini dianjurkan setiap diri kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat ini. Setiap hari, bahkan di pagi hari, di sore hari, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih bersyukur lagi kita kepada Allah. Dari 2 miliar manusia yang beragama Islam, Allah jadikan kita sebagai orang yang beriman. Loh, iman Islam
Beda. Bapak hadirin yang mulia, kalau kita menjadi orang Islam itu mudah. Mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, itu sudah menjadi orang Islam. Tapi belum belum lagi iman kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, itu diceritakan ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ada seorang Arab Badui dengan pede dia mengatakan, saya telah beriman kepada Allah. Kami telah beriman kepada Allah. Maka Allah langsung tegur bahasanya, katakanlah wahai Muhammad, dia ini belum beriman, dia baru Islam, karena yakin belum masuk dalam hati. Jadi hari mulia untuk menjadi pribadi yang beriman, kita harus buat usaha lagi. Kita buat usaha lagi bahasanya. Karena salah satu ciri orang beriman, salah satunya itu memakmurkan masjid, Pak. Untuk membedakan, paling gampang membedakan, kata ulama, kalau kalian pengen lihat orang Islam, maka lihatlah sholat Idul Adha sama Idul Fitri, itu banyak orang Islam. Tapi kalau kalian pengen melihat orang beriman, lihatlah sholat subuhnya, ke masjidnya, ke masjidnya. Karena sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah ini amat berat, Pak, bagi orang munafik. Kalau bagi orang beriman itu mudah. Dan orang beriman hati mulia itu amat erat sangat hubungannya dengan masjid. Dia tidak bisa lepas daripada masjid. Kemanapun dia pergi, apapun aktivitas dia, pasti yang selalu diingat adalah masjid. Sampai Nabi mengatakan, Idza ra'aytum rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat orang bolak-balik dari rumah masjid, maka saksikan untuknya dia ini orang yang beriman. Jadi nikmat iman lebih tinggi daripada nikmat Islam. Bahkan dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Khattab, idza fanani fin nas innahu la yadkhulul jannah illa al-mu'min. Wahai Umar bin Khattab, pergilah sampaikan ke orang-orang, sampaikan kepada manusia, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di antara 2 miliar orang Islam, Allah jadikan kita orang yang beriman. Lebih bersyukur lagi bahasanya, dari sekian banyak orang yang beriman, yang pernah hidup, yang pernah tinggal di muka bumi ini, Allah jadikan kita, Allah pilih kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa, Pak. Ya. Orang yang beriman tetapi bukan sebagai umat Rasulullah, seperti ada orang beriman menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam, menjadi umatnya Nabi Isa alaihissalam, menjadi umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam, bukan umat Rasulullah. Apa mulianya, apa bedanya umat-umat terdahulu yang beriman dengan umat Rasulullah yang beriman? Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah SAW ini umat yang mulia. Saking tinggi, saking mulianya umat ini, para nabi terdahulu mereka mohon, meminta kepada Allah supaya dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW. Yang awalnya mereka minta supaya jadi nabi akhir zaman, ditolak oleh Allah karena sudah disiapkan. Itu Rasulullah SAW. Permintaan Nabi
Musa alaihissalam ditolak oleh Allah. Permintaan Nabi Ibrahim ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi akhir zaman, untuk menjadi umat akhir zaman. Yang diterima untuk menjadi umat akhir zaman hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat beliau akan diturunkan oleh Allah, diberi satu tugas, yaitu membunuh Dajjal laknatullah alaih. Yang lain tidak diterima, hanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Pak Salian? Sampai nabi-nabi terdahulu mereka berkeinginan minta berdoa kepada Allah supaya dijadikan sebagai umat akhir zaman. Apa istimewanya Pak? Apakah dilihat dari postur tubuhnya? Oh, bukan. Kalau postur tubuh Pak, kaum Nabi Ad itu Pak lebih besar. Kalau mencabut pohon kurma satu tangan saja, maka wajar mereka sombong. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kamu? Kalah kita Pak. Kalau umat akhir zaman ini pendek-pendek, sekarang nyari yang 2 meter aja susah Pak. Ya Pak ya. Yang semeter kotor ada lagi Masya Allah. Ada yang semeter kotor. Iya, nggak lulus kalau itu ukurannya postur tubuh. Kemudian dari segi apa? Apakah dari segi ibadah? Juga bukan Pak. Kalau dari segi ibadah kalah jauh dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ibadah ratusan tahun tidak disertai dengan maksiat. Coba bayangkan Pak. Ratusan tahun ibadah tidak pernah dia melakukan maksiat. Coba kalau kita ibadah berapa lama sih kita? Ya kan? Sholat katakanlah. Ada nggak? Sholat sampai 1 jam? Nggak ada. Ya kan? Zikir sampai berjam-jam, sampai berbusa? Nggak ada. Kalau umat Nabi Musa alaihissalam dia berzikir di bawah pohon, tidak terasa saking lamanya digigit di akar pohon. Kalau ibadah di goa sampai bercahaya, memancarkan cahaya. Kalau dia sujud di batu sampai cekung, saking lamanya ibadah. Maka ada salah seorang ibu dia Nabi Musa alaihissalam, dia punya anak meninggal dunia. Ya. Sedih luar biasa. Maka Nabi Musa tanya, wahai ibu kenapa kok begitu sedih? Anak saya telah meninggal dunia wahai Musa. Kasihan dia masih muda, sudah meninggal dunia. Berapa umurnya? 200 tahun. Wow. 200 tahun masih muda Pak. Sedangkan kita umurnya pendek-pendek, nggak sampai 100 tahun, apalagi 200 tahun. Kita nyari sekarang Pak yang 100 susah. Karena memang Nabi SAW mengatakan, akmaru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku kurang lebih 60-70 tahun. Itu secara umum seperti itu. Bukan dari segi umur, bukan dari segi postur tubuh, bukan dari segi ibadah. Masalah umat ini dimuliakan oleh Allah SWT sehingga menjadikan para nabi terdahulu cemburu untuk menjadi umat akhir zaman. Lalu dari segi apa kemuliaan umat ini? Kalau bukan dari segi postur tubuh, bukan dari segi umur, bukan dari segi ibadah. Ulama memberitahukan kepada kita bahwasanya kemuliaan umat ini ada dalam tanggung jawabnya. Kenapa? Umat akhir zaman, umat yang terakhir, tidak ada umat lagi selepas umat ini. Karena Nabi Rasulullah SAW pun Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Tetapi Bapak hari mulia, tanggung jawab Nabi ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tetapi umur beliau hanya singkat saja, 63 tahun kurang lebih. Ruang lingkup dakwah Nabi Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya saja. Tetapi tanggung jawab beliau, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, memberikan kabar gembira dan ancaman. Itu Pak tanggung jawab Nabi Pak.
diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, seluruh bangsa sampai hari kiamat. Tetapi umur beliau cuma 63 tahun, ruang lingkup dakwah beliau terbatas, Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya, Mas. Maka jauh-jauh hari di awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau telah mempersiapkan para sahabatnya untuk menjadi mediator tersampainya tersebarnya agama ke seluruh alam, ke seluruh dunia. Maka setiap ada orang yang masuk Islam di kalangan sahabat, maka langsung diberi tanggung jawab untuk dakwah. Gak nunggu dia habis Quran dulu, gak nunggu dia alim dulu, gak harus mondok dulu, tidak Pak. Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, apa tugas saya? Tugasmu sama dengan tugas itu dakwah. Maka langsung dia mengajak 4 orang kes masuk Islam. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu, kemudian ada siapa itu? Tolha bin Zubair radhiyallahu, ada Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu, Zubair bin Awam radhiyallahu. Itu ada 4 orang Pak. Besok didatangi 5 orang, semuanya masuk Islam. Hidup dalam waktu 2 hari. Ini 9 orang masuk Islam, padahal baru mu'alaf, baru masuk Islam, baru kenal syahadat, 2 kalimat syahadat saja Pak. Tapi paham tanggung jawab dia sebagai orang Islam, dakwah. Begitu juga ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu datang dari Bani Ghifar ke Mekah untuk berjumpa dengan Nabi, melihat langsung Nabi di hadapan beliau, langsung masuk Islam. Maka beliau tanya, ya Rasulullah, bima ta'muruni? Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan pada saya? Fa'ajabahu Rasul. Maka Rasul menjawab, tarji'u ila qaumika hatta yablughu amri. Pulanglah kamu kepada kaummu sampai datang perintahku nanti. Maka apa kata beliau? Walladzi nafsi biyadihi la arji'u hatta usdigha bil Islam fil masjid. Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam agamanya, saya tidak akan pulang ke kampung saya sebelum saya suarakan Islam di depan masjid. Maka beliau langsung di hadapan orang-orang yang menyembah berhala di Ka'bah langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung dipukuli dari 4 penjuru pingsan. Siuma lagi, mengucapkan, diulang lagi, dipukul lagi, pingsan Pak. Itu Pak Sden, itu sahabat begitu masuk Islam, paham tanggung jawabnya, itu dakwah. Sehingga Pak Sden, walaupun Nabi SAW sudah meninggalkan kita 1400 sekian tahun yang lalu sudah wafat, tapi agama syariat masih ada. Kenapa? Dakwah masih dilanjutkan terus Pak. Dari sahabat, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, terus berlanjut sampailah kita hari ini Mas. Kenapa masih ada orang subuh berjamaah, masih ada orang yang melakukan amal-amal syariat dari Nabi SAW masih dikerjakan karena masih ada orang dakwah. Maka Bapak Ibu mulia, kemuliaan umat akhir zaman ini ada dalam tanggung jawabnya. Maka harus kita pahami perkara ini. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Kalau setiap orang Islam ada fikir dakwah, maka Islam akan bertahan, akan maju Pak. Tapi kalau umat Islam hanya fikirnya ibadah saja, nggak dakwah, lama-lama habis, lama-lama bangkrut. Ya, yang Islam banyak yang murtad, akhirnya banyak yang yang maksiat. Akhirnya yang tadinya hampir 100% Islam di Indonesia tinggal 90%, tinggal 80%, nanti 70%, 10-20 tahun lagi nggak tahu. Tinggal berapa lagi, maka harus berlanjut Pak. Setiap diri, mulai dari mana? Dari kita, keluarga kita, tetangga dekat kita, tetangga jauh kita, kampung kita, kemudian kota kita dan sekitarnya, bahkan sampai ke manusia yang ada di seluruh dunia, seluruh bangsa, seluruh alam sampai hari kiamat. Insya Allah Pak ya. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami
memberitahukan bahwa saya nanti tanggal 28, 29, 30 ya di Lampung itu ada istimewa umat Islam seluruh dunia, akan dihadiri kurang lebih 1,5 juta umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ada 80 negara ini sudah menyatakan kesiapan untuk hadir, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari Kamboja, dari Eropa, Afrika, Amerika akan datang ke sana. Kami mengundang bapak-bapak yang tidak ada kesibukan, ada kelonggaran waktu, boleh kita kumpul sama-sama, kita berdoa sama-sama, kita pikirkan agama sama-sama supaya agama ini tersebar ke seluruh penjuru. Insyaallah Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi